bersama saya Alfiani Wardani dengan NIM 220610100212. Yang pertama kita akan membahas tentang kondisi lingkungan Kedutaan Sriwijaya. Kemudian kita akan membahas masa awal Sriwijaya, lalu masa pertumbuhan Sriwijaya atau terbentuknya tradisi maritim, dan terakhir kita akan membahas tentang masa akhir daripada Sriwijaya tersebut. Sriwijaya ini adalah negara maritim yang sebagian besar masyarakatnya hidup dari pelayaran. Tentu tidak lepas dari sumber daya alam yang dapat menjadi komoditas perdagangan. Sumatera kaya akan sumber daya alam yang merupakan komoditas perdagangan berupa hasil hutan, hasil tambang, dan hasil bumi yang banyak digemari orang Arab, Persia, Indonesia, dan Cina. Jadi, Kedutaan Sriwijaya ini adalah salah satu kerajaan yang ada di Nusantara yang kaya akan sumber-sumber alamnya, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini kaya akan sumber alam seperti rempah-rempah dan lain sebagainya. Nah, di dalam Kedutaan Sriwijaya ini kita akan membahas beberapa pokok penting. Pertama itu adalah kondisi lingkungan, yang dimana di dalam kondisi lingkungan ini kita akan membahas tentang garis pantai di Sumatera Timur, sumber alam, dan faktor ekonomi politik di Asia Tenggara. Yang pertama itu ada garis pantai di Sumatera Timur. Telaah Ogden telah menimbulkan cakrawala baru mengenal Kedatuan Sriwijaya serta letak Palembang dan Jambi. Dalam telaahnya itu, Ogden mengajukan suatu teori bahwa dahulu pada masa sejarah 900 sampai dengan 1.300 tahun yang lalu, pesisir Sumatera bagian tenggara terdiri dari deretan teluk yang besar. Pulau Bangka dan Belitung masih menjadi satu jaziriyah dengan Riau, Lingga, dan Malaka. Karena keadaan ini, lokasi pusat Kedatuan Sriwijaya menjadi strategis, yaitu selalu dilewati kapal-kapal yang berlayar dari Cina ke India atau sebaliknya dari India ke Cina. Nah, dari kapal-kapal itu harus berlayar menuju ke arah selatan mengitari Pulau Belitung dan singgah di pusat Kedatuan Sriwijaya. Nah, dari hasil telaah Ogden ini di kemudian hari banyak dianut oleh pakar-pakar sejarah, arkeolog, dan bahkan geologi yang menelaah lokasi pusat Kedatuan Sriwijaya. Salah satunya itu Sartono, seorang pakar geologi. Nah, pada mulanya mengikuti teori Ogden yang dimana dalam makalahnya yang diajukan dalam Praseminar Penelitian Sriwijaya tahun 1978. Ia mengemukakan bahwa di daerah Jambi terdapat teluk yang dalam, tempat bermuaranya Batanghari dan Batang Tempusi. Nah, ini berbeda dengan Ogden. Sartono beranggapan bahwa kota Jambi dan Palembang dahulu terletak di ujung sebuah semenanjung. Mungkin teluk yang dalam di daerah Jambi ini yang disebut-sebut dalam catatan-catatan kuno sebagai Teluk Wen. Di dalam teluk inilah mungkin lokasi pusat-pusat kerajaan, sedangkan di ujung semenanjung terdapat pelabuhan dan kota-kota maritim yang kelak berubah menjadi pusat-pusat kerajaan. Nah, Sartono dalam makalahnya pada seminar Sejarah Melayu Kuno menyebutkan bahwa pada abad ketiga di sekitar Teluk Wen terdapat kerajaan seperti Koying, Ketoli, dan Tuko yang eksis sebelum kerajaan Melayu. Nah, tempat di sekitar Teluk Wen yang dijadikan pelabuhan yaitu seperti Muara Teba. Kemudian karena terjadi pendangkalan Teluk Wen, pelabuhan dipindahkan ke Tugal. Oke, dari beberapa teori tentang pertambahan garis pantai di Sumatera Timur ini sangat berpengaruh besar terhadap pemikiran sejarah dan pakar-pakar arkeologi yang mencoba menelaah Sriwijaya. Karena teori ini, para pakar sejarah dan arkeologi itu mulai mencocok-cocokkan lokasi pusat Kedatuan Sriwijaya. Nah, di tempat yang strategis ini dapat ditinjau dari segi perdagangan melalui jalur laut. Namun, kelemahan mereka terlalu memaksakan bahwa lokasi pusat Kedatuan Sriwijaya itu pusat strategisnya itu hanya terletak di tepi pantai. Sesungguhnya mereka lupa bahwa
tempat yang strategis itu tidak harus di tepi jalan laut atau di tepi pantai. Nah, tempat yang strategis ini dapat juga berlokasi di daerah yang agak pedalaman, tetapi di daerah pertemuan sungai besar yang dapat dilayari. Mereka juga lupa bahwa kecepatan pertambahan garis pantai pada masa lampau dan masa sekarang itu berbeda jauh. Nah, mengapa saya mengatakan demikian? Yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan pertambahan garis pantai ini adalah salah satunya itu erosi. Nah, tingkat erosi ini dapat dipengaruhi oleh keadaan geomorfologi dan aktivitas manusia di daerah pedalaman dalam mengubah lingkungannya, misalnya penebangan hutan. Nah, sedangkan keadaan geomorfologi di daerah hulu sungai, musi dan batanghari dapat dikatakan tidak curam. Apabila tidak curam, maka tingkat erosi tidak tinggi, sehingga pengendapan yang dilakukan oleh sungai di daerah muara tidak cepat. Nah, apalagi aktivitas manusia dalam mengubah lingkungan alam, seperti penebangan hutan secara besar-besaran pada masa lampau dapat dikatakan tidak ada. Berbeda dengan zaman sekarang bahwa penebangan pohon itu sangat banyak dan bahkan ada yang tanpa izin, sembarangan menebang pohon yang ada di pinggiran pantai ataupun di daerah pedalaman. Pada masa lampau dapat dikatakan tidak ada. Berbeda dengan zaman sekarang bahwa penebangan pohon itu sangat banyak dan bahkan ada yang tanpa izin, sembarangan menebang pohon yang ada di pinggiran pantai ataupun di daerah pedalaman. Di sini Sungai Musi yang sepanjang 700 km dengan keadaan rata-rata 8 sampai dengan 12 meter ini dapat dilayari hingga 450 km ke daerah pedalaman. Oke, kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu adalah sumber alam. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini kaya akan sumber alamnya yang melimpah, sehingga pada zaman dulu banyak seperti dari bangsa-bangsa asing itu berkunjung ke Indonesia dan ingin mengambil sumber alam Indonesia seperti rempah-rempah dan lain-lain. Nah, di sumber alam ini kita dapat mengategorikannya sebagai, pertama itu ada hasil hutan. Nah, hasil hutan di Sumatera ini merupakan salah satu komoditas penting dalam perdagangan antar bangsa. Komoditas yang cukup populer pada milenium 1 Masehi antara lain yaitu ada kapur barus, damar, storak, yaitu sebagai bahan dasar untuk membuat minyak wangi. Kemudian ada miarobolan, yaitu bahan dasar untuk membuat bahan pencelup. Candu dan benzoin. Kapur barus merupakan produk alamiah dalam bentuk kristal yang dihasilkan dari sejenis pohon yang tumbuh di hutan tropis Sumatera. Nah, dari hasil hutan ini banyak kita mendapatkan sumber ekonomi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa di hutan ini banyak sekali sumber-sumber alam ataupun komoditas yang dapat kita manfaatkan untuk membantu perekonomian kita. Nah, yang kedua itu ada hasil bumi. Nah, hasil bumi ini tidak jauh berbeda dengan hasil hutan tadi. Hasil hutan itu merupakan hasil bumi juga, hanya saja tergolongkan ke dalam seperti jenis kayu-kayuan, sedangkan hasil bumi ini lebih cenderung ke secara umum. Nah, di sini dikatakan bahwa hasil bumi Sumatera tidak banyak dikenal oleh para pedagang asing. Berita Cina maupun Arab yang menyebutkan hasil bumi Sumatera sangat jarang. Kalaupun ada, berita itu hanya menyebutkan beras dan jelai. Apabila kita lihat dari tingkat kesuburan tanah dan sistem irigasi di Sumatera, maka daerah yang lebih kemungkinan sebagai tempat penghasil beras adalah daerah sekitar kaki Gunung Dempo, yaitu Pagaralam, Sumatera Selatan.
dan daerah sekitar Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kedua lokasi ini merupakan tanah endapan alluviasi spesies. Nah, sebenarnya hasil bumi ini banyak ya, seperti kayak bukan hanya seperti yang dikatakan tadi, padi dan jelai. Jelai itu kayak semacam gandum gitu. Nah, tapi hasil bumi di sini sebenarnya banyak seperti cengkeh, lada, dan lain-lain yang bangsa-bangsa Eropa. Bukti terbaik tentang penambangan logam sebelum kedatangan bangsa-bangsa itu di Nusantara ditemukan di daerah pegunungan dekat dengan pantai barat Sumatera. Tetapi pekerjaan penambangan tertua ditemukan di daerah Aceh dan Lampung. Di sini kita membahas lagi tentang faktor politik dan ekonomi di Asia Tenggara. Di Nusantara pada pertengahan milenium 1 Masehi ini tercatat ada 2 kerajaan yang dapat mempengaruhi budaya India. Kedua kerajaan itu adalah Kerajaan Kutai dan di Kalimantan Timur dan Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Kedua kerajaan ini meninggalkan bukti tertulis berupa prasasti. Adanya suatu institusi yang terbentuk kerajaan merupakan suatu bukti bahwa di tempat tersebut masyarakat telah mengenal peradaban dan telah mengadakan kontak dengan kerajaan lain yang tempatnya cukup jauh. Di Kalimantan Timur dikenal Kerajaan Kutai yang rajanya bernama Kudungga. Nah, Kudungga ini adalah raja yang memakai nama lokal di Berputra Aswawarman yang dikatakan seperti Langsuman Dewa Matahari, dan Aswawarman sendiri berputra 3 orang. Seorang diantaranya adalah Mulawarman. Nah, beberapa pakar beranggapan bahwa pada masa pemerintahan Kudungga, kerajaan ini telah mengadakan hubungan agama dengan kerajaan di India. Kemudian dikatakan di sini bahwa pelayaran dan perdagangan utama dilakukan dari Keraton Sriwijaya, Kedah, dan India, sedangkan pelayaran atau perdagangan menengah dilakukan pada jalur Sriwijaya, Wijayapura, Sriwijaya Holontan, dan Holontan Poli. Nayaka Prataya, Pratyaya, Haji Pratyaya, dan Dandan Yaka. Senapati adalah kepala hulu balang atau di Aceh disebut dengan ule balang. Dan mungkin memiliki fungsi serta kekuasaan seperti seorang panglima perang. Nah, Nayaka adalah ketua bendahara yang bertugas mengurusi perbendaharahan kedutaan. Sedangkan Haji Pratyaya adalah pemimpin keketuaan dan Dedanyaka adalah hakim. Di sini ada kehidupan keagamaan di Sriwijaya. Sriwijaya adalah kerajaan maritim dan salah satu pusat penyebaran agama Buddha dan pengajaran bahasa Sanskerta. Karena itulah Sriwijaya banyak dikunjungi oleh para biksu dari mancanegara. Namun akibat dari hubungannya dengan kerajaan lain, tidak mustahil jika di Sriwijaya juga ada kelompok masyarakat yang beragama lain, Hindu, Tantris, dan Islam. Nah, untuk telaah kehidupan agama di Sriwijaya, data yang dipakai sebagai acuan adalah prasasti, berita asing, dan data arkeologis. Sriwijaya bukan saja menjadi pusat kekuasaan yang besar, melainkan juga pusat kebudayaan, peradaban, dan ilmu pengetahuan agama Buddha. Para biksu yang melewat ke Sriwijaya mempunyai tempat yang khusus. Mereka sangat dihormati oleh para penguasa dan rakyat Sriwijaya. Biksu yang datang ke Sriwijaya bukan hanya sekedar singgah untuk beberapa saat. Mereka tinggal untuk waktu yang lama dan mempelajari agama Buddha. Adapun para biksu Buddha dari Cina seperti Qing
datang ke Sriwijaya untuk mempelajari tata bahasa Sanskerta dan menerjemahkan kitab-kitab suci agama Buddha dari bahasa Sanskerta ke bahasa Cina. Nah, dalam agama Buddha terdapat bermacam-macam mazhab, antara lain Mahayana dan Hinayana. Sumber tertulis dari arca-arca yang ditemukan mengidentifikasikan bahwa agama Buddha yang berkembang di Sriwijaya bermazhab Mahayana. Akan tetapi, para biksu Buddha di samping mempelajari agama Buddha di Sriwijaya dan mempelajari agama Buddha Mahayana, mereka juga mempelajari agama Buddha dari mazhab lain. Tentu saja, terutama mempelajari kitab suci agama Buddha, aliran Mahayana. Agama Buddha yang mula-mula berkembang di Sumatera dan Nusantara adalah agama Buddha mazhab Hinayana. Sementara itu di Semenanjung Malaya dan Asia Tenggara, daratan agama Buddha yang berkembang adalah agama Buddha Mahayana. Nah, di sini kita membahas masa akhir dari Sriwijaya. Salah satu akhir dari zaman Sriwijaya itu adalah serangan dari luar. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya menguasai Selat Malaka. Pada masa itu merupakan jalur perdagangan. Orang siapa yang dapat menguasai selat itu, maka ia dapat menguasai perekonomian. Karena itulah banyak kerajaan yang berusaha untuk menguasai jalur perdagangan itu. Salah satu di antaranya adalah kerajaan Chola dari India Selatan. Nah, penguasa kerajaan ini merupakan pelindung dari Perserikatan Dagang Dunia. Prasasti beraksara Ganta dan berbahasa Tamil ditemukan di Lobu Tua. Bandar Berpahat, Tanah Datar Sumatera Barat, Nisu, Baitur Rahman, Banda Aceh, dan mungkin di kota Cina, Delhi, Sumatera Utara. Dari 4 nama tersebut, 2 tempat di antara cukup menarik perhatian untuk dibicarakan dalam diskusi ini. Kedua nama tersebut adalah Barus dan kota Cina. Situs Barus dan situs kota Cina dikenal secara terbatas pada kalangan sejarawan dan arkeolog, sebagai situs kota yang berhubungan dengan kerajaan asing di luar Nusantara. Nah, orang-orang Tamil telah lama menyebar di daerah Asia Tenggara sejak akhir milenium 1 dan awal milenium 2. Hal ini dapat diketahui dari persebaran prasasti berbahasa Tamil yang ditemukan di Sri Lanka, Burma, Mumbai, Cina, dan Indonesia. Salah satu faktor berakhirnya kerajaan Sriwijaya ini adalah munculnya kerajaan Islam di Sumatera. Nah, dalam sejarah kebaharian, Selat Malaka merupakan jalan pelayaran dan perdagangan yang sangat penting sebagai jalan lintas para pedagang yang akan melintas bandar-bandar penting di sekitar Samudra Indonesia dan Teluk Persia. Selat ini merupakan jalan laut yang menghubungkan Arab dan India. Di sebelah barat Laut Nusantara dengan Cina, di sebelah timur Laut Nusantara. Itulah sebabnya jalur ini merupakan pintu gerbang pelayaran yang dikenal dengan nama Jalur Sutra. Penanaman ini digunakan karena sejak abad pertama hingga abad ke-sekian, kain sutra merupakan komoditas dagang penting yang dibawa dari Cina untuk diperdagangkan di wilayah lain. Nah, jadi salah satu faktor masa kelahiran Sriwijaya ini adalah munculnya kerajaan Islam di Sumatera ke Sriwijaya. Nah, mengenai kapan runtuhnya Kedatuan Sriwijaya, tidak ada satupun data yang menyebutkan secara jelas. Nah, Prasasti Raja-Raja 1 dari Tanjore yang berangka tahun 1030 sampai dengan 31 menyebutkan penaklukan Sriwijaya dan kerajaan-kerajaan lain di sekitar Selat Malaka. Sriwijaya ditaklukkan dan rajanya Sanggama Wijayatuhu.
Tunggawarman berhasil ditawan oleh tentara Chola. Dalam serangan ini, Sriwijaya ditaklukkan tetapi tidak diduduki. Berita Cina mencatat masih adanya utusan dari Sriwijaya yang datang ke Cina, yaitu Seliti Hua pada tahun 1028. Datu Sriwijaya ini diduga anak dari Sanggrama Wijaya Tunggawarman dan berhasil ditawan pada penyerangan tahun 1025. Nah, dalam sejarah dinasti Ming dikatakan bahwa Sanbotai pada tahun 1376 ditaklukkan oleh Jawa ataupun Majapahit. Pada malam tahun itu, kerajaan Majapahit dapat menguasai kerajaan Sriwijaya. Jadi